Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, gimana kabarnya? Semoga sehat ya semuanya. Kayaknya musimnya masih pancaroba seperti ini. Kadang hujan, kadang angin, kadang panas gitu kan. Bahkan panasnya panas banget. Kalau memang kita nggak menjaga kesehatan, kita bakal bisa tumbang dan juga sakit. Nah, semoga pemirsa yang ada di rumah ini bisa menjaga kesehatan, apalagi khususnya untuk para ibu hamil. Ya, harus bisa menjaga kesehatan dengan ekstra. Namun kalau memang kita berbicara tentang ibu hamil, ternyata tidak hanya ataupun tidak cukup hanya untuk menjaga kesehatan saja, agar tentunya kesehatan janin ataupun bayinya dan juga kesehatan diri sendirinya juga sehat pemirsa. Namun juga penting yaitu mengikuti yang namanya kelas ibu hamil. Nah, siapa nih yang belum familiar ataupun yang baru pertama kali mendengar ternyata ibu hamil ada kelasnya loh ya. Nah, di episode kali ini nanti Aziz bakal bahas tuntas tentunya apa sih sebenarnya kelas ibu hamil, kemudian juga materi yang akan disampaikan itu apa saja, kemudian juga kelas-kelasnya itu isinya apa saja gitu kan. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, ikutin kita terus tentunya hanya di program Narasehat Narasi Kesehatan. Dan yang paling penting adalah nanti kita juga bakal dijelaskan secara detail sama narasumber kita hari ini ya. Ikutin Aziz terus hanya di program Narasehat Narasi Kesehatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, Aziz sekarang sudah bersama dengan salah satu selebriti ibu kota luar biasa. Kita kenalan dulu, ibu dengan ibu siapa? Mbak Rodia. Ibu Rodia, panggilannya berarti? Panggilannya Mbak Rodia. Mbak Rodia, oke. Ibu hari ini cantik banget. Ibu dari mana kalau boleh tahu? Dari Bandar. Hah? Jauh banget ibu ke kota Iya, Pekalongan. iya Ngapain biasa. kalau boleh tahu ibu? Ya biasa mas, biasa jalan-jalan, pengen keluar, pengen liburan pikir, healing-healing gitu ya, biar keliling. pikiran itu nggak Ya, penat gitu iya. ya. Oh my God. Pikiran kan men banar, men sehat. Masya Allah, amin. Nah, Nah, kita umurnya berapa? Seket bam daripada rumah bosen, jenuh gitu ya. Biasa. Bener banget, bisa dicontoh ya pemirsa. Healing nomor 1, keluarga nomor 100 gitu Iya. ya. Bener. Oke, Bu Rodia, ini berbicara tentang kesehatan nih ya. Iya. Ibu kan pasti pernah hamil dong? Ya pernah tak? Pernah ya. Ibu pernah dengar nggak yang dinamakan dengan kelas kehamilan? Kelas kehamilan. Nah, dulu waktu ibu hamil ada nggak kelas kehamilan? Saya nggak Nggak ada kelasnya Nggak ya. kelasnya. Kelas itu adanya di sekolahan ya Bu iya. ya. Zaman dahulu. Zaman nih, dahulu adanya Ya. apa Bu kalau mamanya ibu hamil? adanya ya makannya apa? Iya, apa aja deh gitu. Makanya nak ambil ya. Heeh. Nah niku lagi nyidam ya biasa. Ngidam gitu ya. Mangke nak wis berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan ya wis sudah. Ya, gitu. Ini lagi bahas kelas hamil, apalagi bahas kelas ngidam. Oke, Ibu kalau mami ibu belum begitu tahu ataupun memang dari zaman dulu nggak ada yang namanya kelas hamil gitu ya. Iya. Ternyata di tahun-tahun sekarang ini ada yang namanya kelas hamil ibu. Iya. Tujuannya adalah untuk memberitahu para ibu hamil bagaimana sih Iya. cara untuk menjaga janin, merawat Iya, janin iya, gitu. Nah, sehat. Ibu, kita bicara tentang mitos atau fakta. Pasti di zaman Ibu banyak mitos kan? Ketika kehamilan, coba sebutin mitos-mitos apa saja yang dulu Ibu pernah temuin saat masa-masa kehamilan. Ya itu mas. Apa? Nah, Kalau hamil harus bawa benda tajam. ya nah ambil Nggak itu, boleh nggak makan boleh makan sotong, nanti sotong. anaknya hitam. Iya, nggak Ibu boleh. makan nggak sotong? Tapi makan mas, yang pingin biasa. Ibu kan nggak boleh kok malah makan sih. Kalau lo pingin mas, Pingin tapi ya. orang di Gimana dong? Ini gimana sih? orang di jalan ya, mangke Anaknya ngiler anaknya ya? ngiler. Terus susah. Siti. Coba milih anaknya kayak sotong, apa anaknya ngiler? Tapi anaknya kok mas bagus kok. Bagus ya. Ong ibunya aja Cantik. cantik kayak gini Iya. kan. Luar biasa, ada tangan crowol ya pemirsa ya. Oke, Ibu, kalau mitos-mitos lain tidak boleh makan cumi gitu, harus bawa benda tajam ataupun gunting gitu ya. Iya. Kalau mamanya lagi hamil, apalagi Bu kalau zaman dulu Ya, nah, biasanya mitosnya? ambil ya gue bawa gunting nak Selain itu? jalan-jalan ya bu perempuan bengi ya kudune bawa itu.
Oh, bawa Ya, ya. ya. Kalau nggak bawa gimana, Bu? Ya nak bawa ya zaman dahulu nggak boleh. Nggak boleh ya. ya. Nggak boleh. Tapi Ibu bawa. Ya bawa. Ibu bawanya Pak celurit. Ya bawa gunting. Kebesaran celurit, gunting kecil. Gunting. Terusan apalagi Bu? Diikat. Itu sebenarnya tujuannya buat apa sih, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Ya tujuannya itu Mas nyaman. Biar Aman nyaman. aja no ada apa-apa Bala-bala gitu ya, dimasuk di Iya, luar. iya, iya. Tapi Ibu sebenarnya penasaran nggak sih kalau umpamanya itu semuanya itu sebenarnya mitos atau fakta? Kemudian juga Ibu pengen tahu nggak sih sebenarnya kelas ibu hamil itu di situ di dalamnya ada apa saja gitu? Penasaran nggak? Ya Penasaran ya? Ya udah, Mama, kalau penasaran gimana kalau mamanya kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bareng-bareng check it out. Ya coba latihan dulu. 1 2 3. 1 2 3. Check it out. Dot. Check Cek it out. dot. Nah, check it out. Dot. Gimana? Oh, kita lihat ke situ bareng Ibu ya. 3 2 Iya. 1. Check it out. Dot. Kelas ibu hamil ya, tentu saja kalau didengar dari namanya kita sudah bisa bayangkan bahwa itu sebuah kelas yang berisi ibu hamil. Tapi kalau di dalam kelas ibu hamil ini tentu saja ada kriteria-kriterianya. Nah, kelas ibu hamil ini merupakan suatu kelompok bagi ibu hamil atau calon ibu berbagi tentang masalah kesehatan ibu dan anak. Jadi di dalam kelas ibu hamil ini, ibu hamil dapat mendapatkan informasi tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Dalam kelas ibu hamil ini ada kriteria usia kehamilan tertentu. Jadi di dalam kelas ibu hamil ini kita pilih ibu hamil dengan usia kehamilan paling tidak 20 minggu atau 5 bulan sampai dengan 8 bulan. Dan dalam satu kelas ini maksimal paling tidak 10 ibu hamil. Tujuan dari kelas ibu hamil ini tentu saja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Jadi di sini ibu dapat mendapatkan informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bahkan sampai dengan metode KB, mitos-mitos yang mungkin masih ada di sekitar kita tentang kehamilan dan persalinan, juga tentang pentingnya akte kelahiran bagi anak. Nah, selain itu, di kelas ibu hamil ini bertujuan untuk terjadinya interaksi antara ibu hamil dengan ibu hamil yang lain atau ibu hamil dengan tenaga kesehatan sehingga ibu mendapatkan informasi yang menyeluruh. Nah, selain itu, ibu hamil juga bisa mendapatkan pemahaman dan meningkatkan pemahaman serta mengubah sikap dan perilaku ibu terhadap kehamilan yang terjadi pada dirinya. Misalkan saja tentang perubahan kehamilan, tentang bagaimana persalinan, bagaimana menghadapi persalinan, kemudian bagaimana cara merawat bayi baru lahir, bisa juga pelayanan kesehatan yang didapatkan bagi bayi baru lahir, kemudian metode kontrasepsi, bahkan sampai dengan mitos-mitos yang mungkin bisa terjadi dan mungkin ada yang masih ada pada ibu hamil dan ibu bersalin serta bayi. Tentunya ibu hamil yang tidak mengikuti kelas ibu hamil kemungkinan ya informasi yang didapatkan mungkin kurang ya. Meskipun informasi itu bisa didapatkan sekarang bisa melalui media sosial, bisa melalui televisi, tetapi di dalam kelas ibu hamil ini bisa berinteraksi secara langsung, berbagi ke pengalaman, karena di dalam kelas ibu hamil ini, ibu hamil yang satu dengan ibu hamil yang lain itu bisa berbagi pengalaman, cerita, bertukar pendapat. Juga bisa juga di situ ada praktek-praktek kegiatan tertentu yang kaitannya dengan kehamilan, bersalin, dan bayi baru lahir. Nah, di dalam kelas ibu hamil ini juga kita akan mempraktekkan bagaimana senam ibu hamil yang aman dan cocok bagi ibu hamil.
Keuntungan mengikuti kelas ibu hamil ini tentu saja banyak ya, karena informasi-informasi yang didapatkan ini juga banyak, informasi yang didapatkan menyeluruh tentang mulai dari kehamilan, proses kehamilan, perubahan, kemudian persiapan persalinan, bahkan sampai dengan nifas bayi baru lahir. Nah, materi yang disampaikan tidak hanya terfokus pada masalah kehamilan, tetapi juga bisa mendatangkan tenaga ahli atau narasumber yang lain yang sesuai dengan topik-topik tertentu yang mungkin bisa ditambahkan selain materi-materi tersebut. Nah, kegiatan ini terjadwal dan bersambungan dan berkelanjutan mulai dari awal kehamilan sampai dengan materi perawatan bayi baru lahir. Oke, buat pemirsa yang ada di kota Pekalongan, pemirsa Batik TV, tentunya sekarang sudah ada ibu cantik yang satu ini. Kita kenalan terlebih dahulu. Ibu dengan ibu siapa? Lisa. Lisa? Iya. Oke, kasih Blackpink nggak, Bu? Lisa Blackpink? Enggak. Ya. Beda, ya. Oke, Ibu Lisa, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain, Bu Lisa? Ada kegiatan. Iya. Luar biasa, sambil adem, silir-silir gitu. Enak ya, Bu Lisa, ya di Iya. sini ya, di kawasan Budaya Jatayu Kota Pekalongan. Oke, Ibu Lisa, kita lagi Iya. mau ngobrolin perihal tentang kelas ibu hamil. Ibu Lisa pernah nggak dengar kelas ibu hamil? Dengar sih, tapi Dengar ya, tapi iya. samar-samar ya. Iya. Mungkin udah disetip atau dihapus sama anak-anak ibu ya. Iya. Jadinya agak lumayan samar-samar pemirsa. Iya. Oke, jadi Aziz kasih tahu ataupun kasih clue-nya sedikit ya, Bu Lisa ya, bahwa Iya. ternyata memang dari Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan ini membuat yang namanya kelas ibu hamil khusus untuk mengedukasi para ibu hamil seperti itu, Bu. Nah, coba ya Ibu Elisa mungkin ditebak di dalam kelas ibu hamil itu ada apa saja sih, Bu, edukasi yang diberikan gitu. Menurut Bu Lisa aja, tebak-tebakannya Bu Lisa, nggak apa-apa. Salah nggak masuk neraka. Apa Asap Bu Lisa? mental gitu. Mental, Iya. terus apa lagi coba? Terus iya. Gizi, Iya. terus habis itu satu lagi deh. Apa ya, Bi? Jaga keuangan Pangan suami. agar kesehatan mental itu Iya. lancar ya. Ya begitu. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi di depannya Bu Lisa itu ada suaminya, kita kerjasama sama suaminya Bu Lisa gitu. Tapi nggak apa-apa, saling support ya Bu Lisa ya. Bu Lisa, kalau kita berbicara tentang ibu hamil kan otomatis ada mitos dan fakta gitu ya. Coba yang Ibu Lisa ketahui mitos-mitos tentang kehamilan itu apa saja sih, Bu? Yang Ibu Lisa ketahui ada nggak? Mungkin tidak boleh Ada, Mas. makan Tidak nanas. makan nanas, Makan terus nanas nanti hamil kedua kali Iya. atau keempat kali loh, keguguran apa hamil lagi? terus tidak boleh suaminya tidak boleh mancing. Soalnya kenapa, Bu? Soalnya takutnya nanti bayinya Suntik. iya, Tapi menurut terus Ibu itu mitos apa fakta? fakta juga. Oh, itu fakta ya? Soalnya tetangga saya iya sih, Mas. Ada ya? Ada ya, suaminya Oke. mancing, Nah. terus anaknya telinganya itu kayak Sumbing iya. gitu ya. Terus Oh, hidung hati-hati. sininya juga itu sumbing gitu. Iya. Bisa. Gitu, Terus satu Mas. lagi, Bu, apa menurut Ibu? Satu lagi kalau nggak boleh jahit dan suami kita nggak boleh kalau makan-makan nggak boleh digigit, harus dipotong. Harus dipotong gitu Ya. ya. Bu, ada nggak ya, Bu, mitosnya suami nggak boleh kerja, tidur terus ketika istri hamil gitu? Nggak boleh dong. Pingin ya, Bu ya? Nggak pengen. Bapaknya senyum-senyum pemirsa, kayaknya mengamini gitu. Ya, jadi kita santai para suami ya, Pak ya. Oke deh, Ibu Lisa penasaran nggak sih sebenarnya yang faktanya itu ketika masa kehamilan itu harus seperti apa? Kemudian di dalam kelas ibu hamil ini sebenarnya ada apa saja? Penasaran kan? Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita ataupun ahlinya di dalam kelas kehamilan. Oke? Kita lihat ke sana, kemudian kita bilang bareng-bareng check it out. Oke? Iya. 2, 1, check it out. Kalau bunyi. Oke. Iya, jadi kalau akan melaksanakan kelas ibu hamil memang kita melakukan berbagai macam persiapan ya. Di antaranya satu, karena itu adalah
yang diundang adalah ibu-ibu hamil, maka kita juga harus tahu ibu hamil mana saja, siapa saja yang akan kita ikutkan di kelas ibu hamil. Jadi kita pertama nanti kita harus identifikasi, kita daftar jumlah ibu hamil, nama ibu hamil, usianya kehamilan berapa di wilayah tersebut. Nah, untuk kegiatan pendataan dan identifikasi ibu hamil ini biasanya kami bekerja sama dengan kader kesehatan ataupun tokoh masyarakat setempat yang mengetahui kondisi wilayah tersebut. Nah, di sini nanti kita tentukan kelas ibu hamil ini akan diikuti dengan jumlah ibu hamil berapa, maksimal berapa. Setelah kita tahu ibu hamil yang akan mengikuti, tentu saja kita nanti akan tentukan tempatnya di mana. Nah, tempat sebenarnya bisa di mana saja, tidak hanya di puskesmas, tidak hanya di kelurahan, tetapi nanti bisa juga di rumah warga atau di rumah kader kesehatan tersebut juga bisa. Ini tergantung kesepakatan antara bidan yang melaksanakan dengan ibu hamil atau bidan dengan kader. Nah, selain itu nanti kita siapkan sarana dan prasarananya, karena kegiatan yang dilakukan pada saat kelas ibu hamil ini tidak hanya penyampaian materi, nah ada juga praktek, maka kita siapkan sarana prasarananya. Untuk tempat, paling tidak tempat ini bisa untuk maksimal 10 orang. Nah, tetapi kalau misalkan tidak ada, ya kita tempatnya di mana saja, bisa di aula kelurahan atau bisa di puskesmas. Yang penting tempat tersebut tidak memberatkan ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil tersebut. Nah, untuk medianya juga kita siapkan, apakah nanti kita memerlukan praktek tentang perawatan bayi baru lahir, atau nanti kita akan sampaikan dalam bentuk video, atau kita nanti bisa sampaikan dengan LCD, gitu ya, nanti kita siapkan. Setelah sarana dan prasarananya kita siapkan, nanti kita siapkan juga timnya, tim yang melaksanakan kelas ibu hamil tersebut. Siapakah yang akan memberikan materi, apakah nanti kita akan tambahkan narasumber atau tim kesehatan yang lain yang memberikan materi di luar materi tersebut. Nah, selain tim tersebut nanti kita siapkan juga jadwal pelaksanaannya kapan. Nah, setelah itu kita lakukan kelas ibu hamil sesuai dengan jadwal dan kesepakatan baik dari bidan maupun kader dan ibu hamil. Nah, untuk kegiatan kelas ibu hamil yang dilaksanakan oleh puskesmas ini free alias gratis, tidak dipungut biaya. Meskipun tidak menutup kemungkinan mungkin bisa saja rumah sakit ataupun bidan praktek swasta mungkin ada yang mengadakan kelas ibu hamil ataupun kelas senam hamil, tetapi untuk kegiatan yang dilaksanakan di puskesmas ini tidak dipungut biaya. Untuk ibu hamil yang berminat mengikuti kelas ibu hamil bisa menghubungi kader kesehatan terdekat atau juga bisa menghubungi bidan di puskesmas wilayah ibu semua. Jadi ibu bisa komunikasikan adakah kelas ibu hamil di wilayah puskesmas tersebut, kapan dilaksanakan dan di mana pelaksanaan kelas ibu hamil. Jadi ibu bisa mengikuti, bisa datang dan bisa mendaftarkan. Jadi materi kelas ibu hamil ini memang agak cukup banyak, tetapi materi tersebut tidak disampaikan dalam sekali pertemuan. Jadi pertemuan kelas ibu hamil ini dilaksanakan paling tidak minimal lebih bagus ya 6 kali, bahkan lebih sempurnanya bisa 8 kali pertemuan. Nah, materi-materi yang disampaikan di kelas ibu hamil ini sesuai dengan pedoman kelas ibu hamil yang sudah ditetapkan. Nah, materi ini sebenarnya ada 5, dibagi menjadi 5 pertemuan dan setiap materi tentu saja berbeda-beda. Nah, ini untuk materi pertama, ini ada materi tentang kehamilan. Nah, di sini dibahas tentang bagaimana pemeriksaan kehamilan supaya ibu dan janin sehat.
Nah, materi pertama ini disebutkan di situ, disampaikan tentang apa itu kehamilan, kemudian di situ tanda-tanda kehamilan seperti apa, baik itu tanda pastinya ataupun tanda tidak pasti. Maksudnya tanda pasti di sini adalah di situ dites itu positif atau juga di situ diperiksa USG sudah ada janin. Tetapi ada juga tanda-tanda yang tidak pasti seperti halnya keluhan-keluhan yang mungkin timbul pada ibu hamil seperti mual, muntah, pusing. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin yang sering terjadi pada ibu hamil. Di materi ini, ibu hamil bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mengatasinya, kenapa hal itu terjadi. Nah, selain tentang keluhan-keluhan yang mungkin terjadi pada saat ibu hamil itu, bisa juga di situ ada materi tentang perawatan kehamilan, tanda bahaya kehamilan, juga mitos-mitos yang mungkin masih ada di masyarakat tentang kehamilan. Nah, mungkin masih kita sering dengar ya bahwa ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi udang. Apa sih kenapa kok tidak boleh mengkonsumsi udang? Katanya nanti persalinan itu berjalannya mundur seperti udang yang berjalan gitu kan. Udang itu kan berjalannya mundur gitu. Sebenarnya tidak ada hubungannya juga. Nah, kalau misalkan mitos ini benar-benar dipercaya betul-betul, bisa merugikan ibu hamil karena apa? Kandungan-kandungan yang terkandung dalam udang ini, zat gizi yang terkandung dalam udang ini tidak bisa didapatkan oleh ibu hamil. Bahkan nanti ibu hamil ini malah rugi gitu ya, karena makanan-makanan yang sebenarnya bermanfaat malah tidak dikonsumsi. Nah, selain itu ada juga materi tentang persiapan persalinan. Nah, di sini biasanya ibu-ibu yang baru saja hamil mungkin merasa bingung ya, sebenarnya persiapan persalinan apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil. Nah, di sini akan dijelaskan apa saja persiapannya sih ketika ibu ini akan bersalin. Faktor resiko ibu hamil. Sebenarnya faktor resiko ibu hamil ini tidak dari segi usia ya, tetapi juga ada beberapa kriteria-kriteria tertentu yang termasuk dalam faktor resiko. Di antaranya adalah tinggi badan ibu hamil yang kurang dari 140 cm. Ini juga sebagai faktor resiko. Kenapa tinggi badan menjadi faktor resiko? Karena jika tinggi badannya kurang, otomatis kondisi panggul yang nantinya sebagai jalan lahirnya bayi ini berpengaruh, bisa juga berpengaruh. Yang namanya faktor resiko ini mungkin juga resiko itu akan terjadi ataupun bisa jadi tidak terjadi. Nah, untuk usia hamil ya yang beresiko itu adalah kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Ini termasuk sebagai faktor resiko ibu hamil. Kenapa? Karena di usia kurang dari 20 tahun sebenarnya ini adalah usia-usia di mana ibu ini masih tumbuh dan berkembang. Sedangkan di usia 35 ini memungkinkan munculnya berbagai penyakit yang bisa timbul. Nah, selain itu bisa juga faktor risiko itu timbul jika jarak persalinan itu kurang dari 2 tahun dan jumlah anak yang sudah dilahirkan paling tidak lebih atau sama dengan lebih dari 4. Nah, ini merupakan faktor resiko. Pesan untuk ibu hamil dan juga untuk kelas ibu hamil ya. Untuk ibu hamil terutama untuk menjalani persalinan kehamilan yang aman dan sehat ini sebenarnya perlu berbagai macam persiapan. Jadi kita tingkatkan kesadaran pengetahuan tentang kehamilan. Kita periksakan secara rutin kehamilan itu paling tidak sekarang adalah 6 kali, minimal 6 kali selama kehamilan. Jadi 4 kali pemeriksaan kehamilan dan ditambah 2 kali USG oleh dokter untuk memantau kondisi kehamilan.
Nah, untuk ibu hamil, tingkatkan pengetahuan tentang pemantauan kesehatan kehamilan, deteksi tentang resiko yang mungkin terjadi dan tanda bahaya kehamilan supaya dapat ditangani secara dini. Nah, untuk ibu hamil yang menginginkan informasi kesehatan bisa ditingkatkan dengan mengikuti kelas ibu hamil ini. Jika ibu berminat, ibu bisa menghubungi bidan, puskesmas terdekat, ataupun kader kesehatan di wilayah